Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman. Senang berjumpa kembali dengan Anda dalam permenungan harian Sabda Tuhan, Embun Sabda, hari Kamis 17 Maret 2022. Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat, tetap tersenyum, dan tetap berpengharapan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Anda selalu dalam lindungan kasih Tuhan. Buat saudara dan saudariku yang sakit, saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Anda sembuh. Saudara dan saudariku, gereja mengajak kita hari ini merenungkan bacaan pertama dari kitab Yeremia bab 17 ayat 5 sampai 10. Bacaan Injil dari Injil Lukas bab 16 ayat 19 sampai 31. Saya ajak Anda hari ini merenungkan tema kita kehilangan apa yang kita pegang, kita dapatkan apa yang kita berikan. Saudara dan saudariku yang terkasih, mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan kita merenungkannya, kita tandai diri kita dengan tanda keselamatan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Injil suci menurut Lukas bab 16 ayat 19 sampai 31. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok. Ia berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Sementara menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dengan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Tetapi Abraham berkata, Anakku, ingatlah, engkau telah menerima segala yang baik semasa hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, sehingga mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang. Kata orang itu, kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingatkan mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka kelak jangan masuk ke dalam tempat penderitaan itu. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak Bapa Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, apa yang menopang kita orang beriman ketika pencobaan dan kesengsaraan, penderitaan menghadang kita, tantangan itu datang pada kita? Apa yang menopang kita? Nabi Yeremia dalam bacaan pertama memberitahu kita bahwa siapapun yang mengandalkan Tuhan tidak akan kecewa atau kekurangan ketika segala sesuatu di sekitar mereka mengering atau bahkan menghilang.
Tuhan tidak hanya akan menjadi penghiburan mereka, tetapi juga sumber harapan dan sukacita mereka yang tak habis-habisnya. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, perumpamaan Yesus tentang penderitaan si pengemis orang miskin Lazarus membawa pulang poin yang sama. Dalam cerita ini, Yesus melukiskan satu adegan kontras yang dramatis. Ada kekayaan, kemiskinan di sana. Ada surga dan neraka. Ada kasih sayang dan ketidakpedulian. Ada penyertaan dan pengucilan. Kita juga melihat pembalikan keberuntungan yang tiba-tiba dan dramatis. Lazarus tidak hanya miskin, tetapi juga sakit, dan dia tidak mampu mengurus dirinya sendiri. Dia dibaringkan, dalam tanda petik, di gerbang rumah orang kaya itu. Dikatakan dalam Injil, anjing-anjing menjilat lukanya. Mungkin juga anjing-anjing yang menjilat bobrok-boroknya itu juga mencuri roti yang jatuh yang mungkin dia mau makan untuk dirinya sendiri, tapi tidak bisa karena sudah diambil oleh anjing-anjing. Anjing di dunia kuno adalah lambang penghinaan, melambangkan penghinaan. Jadi menahan siksaan anjing-anjing ini hanya menambah kesengsaraan dan penderitaan Lazarus, orang miskin itu. Sedangkan orang kaya, dia memperlakukan Lazarus, pengemis, dengan penghinaan dan ketidakpedulian. Sampai dia kemudian nasibnya terbalik sesudah dia meninggal. Dalam pengertian dan pemahaman ekonomi Tuhan, mereka yang memegang secara posesif atas apa yang mereka miliki, dalam hal ini tidak mau berbagi, pada akhirnya kehilangan semuanya. Sementara mereka yang berbagi dengan murah hati dan tulus, mereka menerima kembali berkali-kali lebih banyak daripada yang mereka berikan. Kalau tidak di dunia ini, yang pasti di kehidupan sesudah dunia ini mereka akan menerimanya. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, nama Lazarus artinya Tuhan adalah penolongku. Meskipun hidup dalam kemalangan dan penderitaan, Lazarus tidak kehilangan harapan kepada Tuhan. Matanya tertuju hanya pada harta yang disimpan untuknya di surga. Sedangkan orang kaya bagaimanapun, dia tidak bisa melihat di luar kekayaan materi dan harta bendanya. Dia tidak hanya memiliki semua yang dia butuhkan, dia juga dengan egois menghabiskan semua yang dia miliki untuk dirinya sendiri. Dia terlalu asik dengan apa yang dia miliki sampai lupa dan masa bodoh untuk memperhatikan kebutuhan orang-orang di sekitarnya. Dia kehilangan pandangan akan Tuhan dan harta surgawi karena dia sibuk mencari kebahagiaan dalam hal-hal materi. Dia melayani kekayaan materi daripada Tuhan. Pada akhirnya orang kaya itu menjadi pengemis. Saudara dan saudariku, tahukah kita sukacita dan kebebasan memiliki Tuhan sebagai harta yang sejati dan abadi? Mereka yang menaruh harapan dan keamanan mereka di surga tidak akan kecewa. Kita bisa bandingkan surat kepada orang Ibrani bab 6 ayat 19. Saudara dan saudariku, semoga di masa retret agung ini kita belajar dan berjuang untuk selalu menjadi manusia-manusia yang rela berbagi, rela memberikan, atau dengan bahasa masa prapaskah, bersedekah. Dan memberikan itu dengan tulus, dengan cinta, dan penuh kemurahan hati. Saudara dan saudariku, dalam 2 pertemuan saya bersama 2 orang yang sukses, mereka sharingkan demikian kepada saya. Romo, apa yang kami miliki adalah titipan dari Tuhan. Maka sudah sepantas dan selayaknya lah kami berbagi kepada mereka yang membutuhkan. Saudara dan saudara, itulah hidup kita. Kita berbagi, indahnya hidup berbagi. Siapa yang berbagi, siapa yang memberikan, dia akan menerima
mungkin tidak di dunia ini, tapi yang pasti akan menerima di kehidupan sesudah dunia ini, kehidupan yang abadi, kekal bersama Tuhan dalam kerajaannya. Amin. Mari kita berdoa mohon kekuatan dari Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau adalah sukacita dan harta kami. Jadikan kami kaya dalam hal-hal surgawi dan beri kami hati yang murah hati, agar kami dapat dengan bebas berbagi dengan orang lain harta rohani kami, harta materi kami, yang semuanya adalah anugerah-Mu kepada kami. Tolonglah dan bantulah kami. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Semoga kita sekalian, semua yang kita sayangi dan kasih, segala usaha, karya, dan rencana kita dilindungi, dibimbing, dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jalanilah hari ini dengan senyummu.